Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di sini kita akan membahas tentang manajemen konflik perpustakaan. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Dan di sini kami dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Ilmu Perpustakaan. Dengan anggota Yuyun Sukmadewi, Betari Ayu Elsa Dantia, Riko Agustian Triwidianto, dengan dosen pengampu Dr. Randes Herlina SAG SSM Hum. Pertama, manajemen konflik. Wahab 2008 mengutip uraian Hendricks bahwa manajemen konflik adalah yang dilakukan pemimpinan dalam menaksir atau memperhitungkan konflik. Sementara Tosi dalam Wahab 2008 berpendapat bahwa manajemen konflik dalam organisasi menjadi tanggung jawab pimpinan atau manajer, baik manajer tingkat lini atau supervisor, manajer tingkat menengah atau middle manager, dan manajer tingkat atas atau top manager. Maka diperlukan peran aktif untuk mengarahkan situasi konflik agar produktif. Kemudian tujuan manajemen konflik untuk mencapai kinerja yang optimal dan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Faktor-faktor penyebab konflik. 1. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membuat pribadi-pribadi yang berbeda pula seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. 3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok diantaranya menyangkut bidang ekonomi, politik, dan sosial, dan perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Tahap-tahap berlangsungnya konflik. Pada umumnya konflik berlangsung dalam 5 tahap, yaitu 1. Tahap potensial, yaitu munculnya perbedaan di antara individu, organisasi, dan lingkungan merupakan potensi terjadinya konflik. 2. Konflik terasakan, yaitu kondisi ketika perbedaan yang muncul dirasakan oleh individu dan mereka mulai memikirkannya. 3. Pertentangan, yaitu ketika konflik berkembang menjadi perbedaan pendapat di antara individu atau kelompok yang saling bertentangan. Selanjutnya, 4. Konflik terbuka, yaitu tahapan ketika pertentangan berkembang menjadi permusuhan secara terbuka. 5. Akibat konflik, yaitu tahapan ketika konflik menimbulkan dampak terhadap kehidupan dan kinerja organisasi. Jika konflik terkelola dengan baik, maka akan menimbulkan keuntungan, seperti tukar pikiran, ide, dan menimbulkan kreativitas. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik dan melampaui batas, maka akan menimbulkan kerugian seperti saling bermusuhan. Kemudian jenis-jenis konflik. 1. Konflik interpersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. 2. Konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Konflik antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. 4. Konflik antara kelompok merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi. 5. Konflik antara organisasi. Konflik dapat merupakan kekuatan untuk perubahan positif dalam suatu organisasi. Konflik yang terjadi di perpustakaan. Konflik yang terjadi dapat diartikan atau diumpamakan sebagai gangguan pada si pengirim, saluran, dan si penerima yang datang dari luar. Gangguan yang datang dari luar, misalnya suara sepeda motor, mobil, hujan, mesin-mesin, dan lain sebagainya. Adapun semua halangan yang datang dari dalam disebut penghalang atau baris. Misalnya emosi, bahasa, kurangnya kemampuan indera, perbedaan status, baris hanya dapat terjadi pada pengirim dan penerima.
Kemudian, upaya pemecahan konflik di perpustakaan sebuah tawaran. Agar sebuah konflik tidak terjadi berlarut-larut, maka diperlukan upaya pencegahan maupun pemecahan terhadap konflik tersebut sehingga tidak berdampak negatif terhadap jalannya organisasi perpustakaan, diantaranya yaitu perlunya sosialisasi yang masif dan terstruktur tentang kode etik pustakawan. Kode etik pustakawan di Indonesia dibuat oleh Organisasi Profesi Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kami. Semoga penjelasan dari kami bisa bermanfaat bagi kalian. Segitu saja penjelasan dari kami tentang manajemen konflik di perpustakaan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.